Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dari program studi pendidikan administrasi perkantoran kelas A, angkatan 2019, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami untuk mata kuliah hubungan masyarakat, yaitu Distribution Relation atau hubungan distribusi. Saya Fani Lestari dan ketiga teman saya yaitu Dianda Jeta Sandra, Fania Stefani, dan Adam Abiaziz Ali. Untuk materi yang pertama, saya yang akan membacakannya. Materi yang pertama adalah pengertian distribusi dan distributor. Distribusi adalah proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Sedangkan distributor adalah pihak yang membeli produk secara langsung dari pihak produsen, kemudian menjualnya kembali ke pengecer atau reseller atau konsumen akhir. Selanjutnya ada tujuan dan tugas distributor. Yang pertama itu membeli produk. Maksudnya membeli produk adalah distributor langsung membeli produk, barang atau jasa ke produsen atau perusahaan yang lebih besar. Yang kedua yaitu menyimpan produk. Setelah membeli produk, distributor diharuskan atau diwajibkan menyimpan produk sampai waktu tertentu dan kemudian disalurkan ke konsumen. Yang ketiga yaitu menjual produk. Menjual produk kepada pengecer atau reseller atau konsumen akhir dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu mengangkut produk, yaitu proses pemindahan atau pengangkutan produk dari produsen ke retailer atau reseller atau konsumen akhir juga merupakan tugas distributor. Yang kelima ada klasifikasi produk. Di sini distributor bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan atau memilah-milah produk sesuai dengan jenis, ukuran, dan kualitasnya. Yang keenam ada informasi produk. Di sini distributor diwajibkan memberikan informasi terkait perkiraan harga dan pemasaran barang pada waktu tertentu yang dilakukan oleh pelaksana di lapangan. Yang ketujuh, promosi produk. Kegiatan promosi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk serta memperluas jaringan pembeli melalui kegiatan promosi ini. Kegiatan promosi ini mencakup penjelasan tentang bahan-bahan yang digunakan, manfaat produk, mutu produk, dan harga produk yang kemudian dilakukan dengan menggunakan media sosial. Selanjutnya ada hubungan distribusi. Distributor ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu grosir atau pembelian banyak secara langsung. Yang kedua itu agen, pemborong. Dan yang ketiga itu broker. Broker ini maksudnya pihak yang menghubungkan antara pedagang yang satu dengan pedagang yang lain. Yang keempat eksportir dan importir, dan yang kelima adalah pewaralaba, termasuk juga pembotolan dan pengemasan khusus dan juga pengecer. Selanjutnya ada 5 jenis hubungan distributor. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman dealer tentang organisasi pemasok. Maksudnya di sini dealer diperlukan untuk membangun keyakinan, kredibilitas, dan kepercayaan diri sehingga mereka mendapatkan loyalitas atau keuntungan. Yang kedua mendidik dealer. Mendidik dealer ini maksudnya dealer diberitahu tentang produk dan jasa yang memungkinkan mereka untuk lebih efisien untuk berkomunikasi dengan pelanggan sehingga meningkatkan penjualan. Yang ketiga meningkatkan pemahaman tentang sikap perdagangan, pendapat, dan masalah. Di sini dealer dapat dibantu untuk menjadi lebih efisien dan menguntungkan dengan cara menawarkan mereka misalnya panduan tentang cara mengelola akun mereka dengan layanan komputer atau cara menangani masalah hukum atau perpajakan. Yang keempat, membantu dealer untuk menjadi lebih mahir dan lebih menguntungkan. Beberapa hal bisa lebih sulit untuk dibangun dibandingkan dengan hubungan antara pelanggan dan produsen. Di sini tugas distributor adalah menjadi jembatan hubungan antara produsen dan konsumen sehingga produsen lebih mengandalkan ikatan antara distributor dan pelanggan secara langsung. Dan yang kelima adalah meningkatkan hubungan komunikasi dengan pelanggan utama. Hal ini bertujuan untuk memperluas pasar dan juga promosi produk kita terhadap masyarakat yang lebih luas. Slide selanjutnya akan membahas mengenai media hubungan distributor. Jadi, taktik PR dapat dinikmati oleh semua perdagangan dan bisnis jika manfaat dari berbagai media diukur dengan cermat. Yang pertama, ada majalah dealer. Majalah ini diterbitkan oleh produsen, dealer, atau penerbit dan dijual atau diterbitkan gratis kepada pelanggan. Jadi, majalah dealer ini ditujukan khusus untuk dealer. Nah, majalah dealer ini dapat digunakan untuk tujuan PR. Yang pertama, untuk menjaga perdagangan informasi tentang perusahaan.
tentang topik yang berkaitan dengan industri, mengumumkan perkembangan baru, produk, kemasan, harga, persyaratan perdagangan, merchandising, dan kampanye iklan. Selain itu juga untuk mendidik perdagangan tentang penggunaan produk yang dapat diteruskan dealer kepada pelanggan mereka. Dan masih banyak lagi sebenarnya manfaat dari majalah dealer untuk tujuan PR. Selanjutnya, majalah dealer ini diperlukan untuk mempertahankan minat, sehingga pembaca menantikan untuk menerima edisi berikutnya. Jadi, kualitas majalah dealer ini harus dikembangkan gitu setiap edisinya, supaya peminat ini menantikan edisi-edisi selanjutnya. Yang kedua adalah pelatihan dan pendidikan dealer. Di sini, asisten toko yang berpengetahuan luas menciptakan kepercayaan pada sesuatu yang dia jual. Mungkin ditemukan bahwa suatu produk tidak bergerak atau di sini maksudnya tidak terjual secara meningkat gitu ya setiap bulannya atau setiap harinya, karena semata-mata staf penjualan ini salah informasi, tidak diberi instruksi atau sekedar tidak tahu apa-apa. Jadi teknik PR yang tersedia untuk pendidikan dealer bisa meliputi seminar dan kursus, pelatihan manual, dan sebagainya. Kemudian di sini poin ketiga bisa dilihat hubungan pers, perdagangan, dan teknis. Jadi di negara-negara yang diberkati dengan pers perdagangan yang hidup, dimungkinkan untuk berkomunikasi dengan distributor melalui satu atau lebih jurnal mingguan atau bulanan. Jadi dengan menyediakan materi yang benar-benar menarik dan bernilai bagi pembaca, mungkin bagi pemasok untuk memperkuat pers perdagangan. Jadi selain menguntungkan pembaca, tapi ini juga bisa menguntungkan penerbit dan pemasok. Nah, karena jurnal-jurnal ini biasanya memiliki staf yang kecil, maka mereka akan menghargai bahan-bahan tertulis profesional yang dapat dicetak sebagaimana adanya. Misalnya, foto industri yang sangat menarik akan meningkatkan tampilan halaman, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini adalah kunjungan kerja atau toko. Ini bisa menjadi hal yang bagus karena asisten toko ini bisa mengunjungi pabrik, dan pekerja pabrik juga dapat mengunjungi stok barang yang mereka buat. Nah, hubungan industrial yang baik di perusahaan itu banyak dipengaruhi oleh kunjungan-kunjungan biasa yang dinikmati oleh pabrik dan toko mereka. Selanjutnya adalah kontes dan penghargaan dealer. Jadi, cara populer untuk membangkitkan minat dealer adalah dengan mengadakan kontes dengan hadiah. Nah, kontes ini tidak terbatas untuk meningkatkan penjualan langsung, dan kontes ini bisa merangsang hubungan yang lebih erat antara pedagang dan pemasok. Contohnya adalah program National Contest yang diselenggarakan oleh Mitsubishi Motors setiap tahunnya. Jadi kontes ini sebagai satu langkah konkret untuk memotivasi seluruh personel dealer dalam memberikan pelayanan terbaik guna mencapai kepuasan pelanggan. Jadi bisa dilihat dari aspek penjualan ataupun purna jual, mulai dari level operasional hingga manajerial. Media hubungan distributor yang selanjutnya adalah dealer dan pameran. Baik pameran publik maupun pameran dagang memiliki peluang bagi PR. Distributor dapat dikirimi tiket gratis dan diundang ke stand di mana mereka dapat bertemu dengan manajemen dan orang-orang top lainnya di perusahaan. Ditawari keramahan dan diberikan contoh atau demonstrasi. Hal ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh senior marketing manager Mazda Motor, bahwa kebanyakan orang saat ini lebih melakukan transaksi di sebuah pameran daripada pergi ke dealer. Terlebih dengan kultur masyarakat Indonesia sendiri yang lebih nyaman untuk pergi ke mall ketimbang dealer. Selanjutnya adalah konferensi dealer. Terdapat peluang bagi perdagangan untuk bertemu dengan perusahaan, dan ini terutama benar dengan area yang lebih intim atau konferensi regional. Konferensi juga dapat diadakan untuk menangani masalah perdagangan. PR yang baik adalah PR yang menjelaskan kebijakan dan rencana serta terlibat dalam diskusi yang jujur. Misalnya, ketika Gist Food Group pertama kali memperkenalkan Grapefruit Texas Ruby Red yang agak tidak biasa, mereka melakukannya dengan konferensi distributor di Inn on the Park, London. Selanjutnya adalah dealer dan iklan. Melalui majalah atau surat kabar dealer, pers perdagangan, dan konferensi dealer,
Pedagang dapat diberitahu tentang iklan yang akan datang dan promosi khusus. Ini bisa menjadi tugas PR yang vital untuk mendapatkan kepercayaan dari distributor dengan menunjukkan dukungan periklanan yang telah diinvestasikan oleh pemasok. Jadi operasi pemasaran dapat ditingkatkan dengan perdagangan yang diinformasikan lebih baik, memiliki pemahaman yang lebih sempurna, dan dibawa lebih dekat kepada perusahaan. Jadi dealer tidak hanya harus dididik untuk benar-benar menguasai segala urusannya, tetapi juga harus mampu memberikan layanan purna jual kapanpun diperlukan dan memberikan semua informasi yang mereka cari kepada pelanggan. Dan yang terakhir adalah PR untuk pembuat beer and pub. Dua contoh hubungan perdagangan menunjukkan bagaimana konsultan PR, Wilder King, telah melayani industri pembuatan beer and pub, mengorganisir sebuah acara dan menghasilkan publikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus, yaitu menganalisis hubungan distributor pada perusahaan PT Raja Wali Nusindo cabang Medan. PT Raja Wali Nusindo merupakan salah satu anak perusahaan PT Raja Wali Nusantara Indonesia yang bergerak di bidang distributor produk farmasi. Produk yang didistribusikan adalah obat-obatan, bahan medis habis pakai, alat kesehatan, dan perdagangan umum. Pendistribusiannya disalurkan ke rumah sakit, dinas kesehatan, lab atau klinik, apotek, toko obat, grosir, hotel, restoran, kafe, dan lain-lain. PT Raja Wali Nusindo cabang Medan adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi farmasi. Dalam menyalurkan produknya, perusahaan menggunakan strategi intensif dan jenis saluran distribusinya adalah saluran distribusi tidak langsung. Efektivitas saluran distribusi dapat dilihat dari 3C, yaitu coverage the market, cost, and control. Perusahaan menggunakan jasa perantara dan agen untuk menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Yang dimaksud perantara adalah mereka yang membeli dan menjual barang-barang tersebut dan memilikinya. Kemudian di dalam slide ini ada alur distribusi PT Raja Wali Nusindo cabang Medan. Yang pertama ada pembelian pengiriman produk. Sebelum menyalurkan produk ke subdistributor, PT Raja Wali Nusindo terlebih dahulu melakukan pembelian produk ke prinsipal. Lalu, produk yang dibeli prinsipal akan dikirim ke PT Raja Wali Nusindo untuk menyalurkan produknya ke subdistributor. Yang kedua ada penjualan pengiriman produk. Selanjutnya, PT Raja Wali Nusindo melakukan penjualan dan menyalurkan produk kepada subdistributor untuk dijual kembali oleh subdistributor. Yang ketiga, ada penagihan atau uang. Pihak PT Raja Wali Nusindo akan menagih pembayaran atas penjualan yang dilakukan perusahaan ke subdistributor, baik itu secara utang atau piutang. Yang keempat, ada pembayaran atau uang. Uang yang telah dibayar oleh pihak subdistributor akan dibayar kembali kepada prinsipal yang sudah memberikan kepercayaan dalam menyalurkan produknya. Saya Fania Stefani akan melanjutkan presentasi tentang kaitan pokok bahasan dengan studi kasus. PT Raja Wali Nusindo cabang Medan menerapkan jenis saluran distribusi tidak langsung, yang dimana PT ini berperan sebagai distributor sekaligus produsen. PT Raja Wali Nusindo cabang Medan akan memasarkan produknya ke para dealer yang sudah bekerja sama dan terpercaya, seperti dinas kesehatan, rumah sakit, apotek, toko obat, grosir, dan lain-lain. Kemudian, para dealer akan menjual kembali produk dari PT Raja Wali Nusindo cabang Medan ke para konsumen. Dalam kasus ini, dealer berperan sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Berdasarkan data, PT Raja Wali Nusindo cabang Medan belum optimal dalam meningkatkan hasil penjualan. Para distributor wajib memiliki kesanggupan untuk menyediakan produk kapan saja dan di mana saja dibutuhkan agar para konsumen dapat setia. Menurut penelitian yang sudah dilakukan oleh Fahmi Ahmad Kawile di tahun 2014, didapatkan hasil penelitian secara signifikan bahwa saluran distribusi tidak langsung berpengaruh positif terhadap volume penjualan. Oleh karena itu, PT Raja Wali Nusindo cabang Medan melalui saluran distribusi tidak langsung atau melalui perantara diharapkan dengan adanya pemasaran distribusi tidak langsung juga akan lebih mengenalkan produk-produk yang ditawarkan kepada setiap konsumen. Slide selanjutnya saya akan membahas tentang hubungan yang bersifat eksternal.
Pemasaran menjadi strategi yang paling penting di dalam bisnis. Tanpa pemasaran yang baik, produk yang bagus pun tidak akan menjangkau banyak konsumen. Dalam hal ini dibutuhkanlah seorang public relation. Hubungan eksternal adalah kemampuan public relation menjalin hubungan antara perusahaan dan kepentingan publik. Public relation menjadi jembatan yang menghubungkan kepuasan konsumen dengan keuntungan perusahaan. Tidak sebatas itu, public relation juga wajib menjalin hubungan yang baik dengan dealer, karena dealer menjadi alat promosi agar produk yang dijual semakin menjangkau masyarakat luas, sehingga penjualan semakin meningkat dan perusahaan pun dapat meraup keuntungan. Oleh karena itu, public relation harus mampu berkomunikasi secara informatif dan persuasif kepada publik. Slide selanjutnya, saya akan membahas tentang apa sih pentingnya hubungan distributor dan dealer. Hubungan perusahaan dengan publik adalah keharusan yang mutlak karena perusahaan tidak mungkin bisa berdiri sendiri tanpa bekerja sama dengan perusahaan lain. Sebenarnya mungkin saja, akan tetapi perkembangannya akan terbatas. Oleh karena itu, perusahaan harus menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik, khususnya masyarakat umum. Dibutuhkan sikap jujur, teliti, dan komunikasi yang informatif dan persuasif untuk membangkitkan perhatian publik sehingga timbul rasa tertarik. Singkatnya, menjaga hubungan yang baik antara distributor dan dealer itu akan berdampak positif bagi perusahaan. Baik, saya Fania Stefani mewakili kelompok 7. Memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang menyinggung ataupun kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, bisa menulis pertanyaan.